Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Aqala aidan bi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan yang utama sekali, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak di padang mahsyar. Famalahu min quwwati wala nasir illa man atallaha biqalbin salim. Melalui mimbar ini juga kami mengajak kepada kita sekalian agar sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala jenis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisalil awamiri wa jitinabin nawahi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah hari ini yang sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu kepada kami adalah ilmu pengetahuan di era klasik dan modern. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konsep Islam, ilmu pengetahuan sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada ilmu pengetahuan. Sejak diciptakannya Adam alaihissalam, penghuni surga, ilmu pengetahuan itu sudah ada. Karena dalam Al-Quran pun di surat Al-Baqarah dijelaskan Adam itu menjadi murid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan segala sesuatu yang ada di alam ini, sampai-sampai bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu pengetahuan itu berkembang menjadi sebuah ilmu, kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dengan ilmu berbeda. Pada zaman Nabi Adam itu sudah ada ilmu, tapi pengetahuan yang belum sempurna, karena pengetahuan itu disesuaikan dengan kebutuhan akal pikir manusia ataupun kebutuhan hidup manusia. Pada hakikatnya
ilmu itu adalah rasa ingin tahu yang mendalam dari manusia, sehingga manusia memikirkan sesuatu, kenapa, mengapa, dan bisa terjadi seperti itu. Hasrat ingin tahu itulah yang timbul, yang menjadi gelisah manusia, apa yang menjadi solusinya. Maka timbullah ilmu pengetahuan, adalah praktek-praktek, ada teori-teori, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sejak perkembangan ilmu paling tidak ada 4 periodisasi, 4 tahapan perkembangan ilmu itu dalam sejarah. Karena kalau kita baca tren sejarah berbeda-beda, yang saya baca ada 4. Nanti di referensi lain ada 3 perkembangan ilmu pengetahuan itu. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu di zaman Yunani kuno. Yunani berarti Athena, Yunani kuno. Di sana ilmu pengetahuan itu di masanya. Kemudian berkembang dia ada di zaman Islam. Setelah di zaman Islam, yang ketiga ada di zaman Renaissance dan modern. Yang keempat ada di zaman kontemporer. Saat sekarang ini kita sedang berada di kontemporer, dimulai abad ke-21. Ini mau saya sampaikan ini yang 4 ini, tapi sedikit-sedikit karena waktu kita tidak lama. Karena namanya sejarah tidak boleh salah. Sejarah itu sudah kita lalui. Kalau kita tayangkan semuanya di slide ini, nggak tidur-tidur kita ini melihat sejarah itu. Karena yang dibuka adalah pada tahun 624 sampai 545 SM sebelum Masehi. Bayangkan itu saudaraku. Baiklah Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, masuk kita ke zaman Yunani kuno. Bagaimana ilmu pengetahuan di zaman Yunani kuno itu? Kan seperti itu. Sebelum sampaikan, terbayang kita kalau Yunani itu ahli dengan filsafat. Kenapa, mengapa, sistem sifat yang kritis, radikal, universal, itu Yunani kuno itu sangat kental. Mengapa, kritis, ya. Zaman Yunani kuno itu adalah periodisasi Yunani kuno, itu tempat yang sangat bersejarah, di mana sebuah ilmu pengetahuan dan peradaban yang luar biasa, yaitu dengan mengenalkan filsafat. Filsafat itu kan filosofia, ya, philo dan sobi, cinta kepada kebenaran. Filsafat merenung, ya, merenung. Orang-orang Yunani itu sungguh sangat luar biasa merenungkan sesuatu, sehingga nanti ada beberapa tokoh yang terkenal ataupun lahir di zaman Yunani kuno ini. Mereka berfilsafat. Filsafat itu mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Manusia itu apa? Alam itu apa? Mereka kaji sampai ke akar-akarnya, sampai mereka menemukan sesuatu kesimpulan. Oh, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, gitu kan? Yang diberikan kesempatan untuk hidup, yang untuk mengabdi kepada Tuhannya. Itu di masa Yunani kuno, filsafat itu sangat berkembang, mencari ataupun cinta terhadap kebijaksanaan ataupun cinta kepada pengetahuan. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, ilmuwan-ilmuwan yang timbul dari filsafat itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya Thales. Thales itu sederhana, dia hidup di tahun 624 sampai 545 SM sebelum Masehi lagi. Berarti sebelum tahun 1 Masehi. Dia sederhana, menurutnya zat utama yang menguasai dasar segala sesuatu itu adalah air. Dunia ini tercipta dari air, itu menurut dia. Laut jelas dari air, bumi dari air, segala sesuatu penghuni isi dunia ini bermula dari air. Maka air itu menjadi sumber kehidupan manusia. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Kita tarik-tarik ke pembelajaran Islam, memang begitu. Seperti surat Al-Alaq yang saya bacakan tadi,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan kamu dari segumpal darah. Darah itu kan benda cair, ya kan Bapak-bapak saudara sekalian, benda cair. Dari situlah hebatnya Thales itu berpendapat bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tercipta dari air. Kita membangun bangunan masjid ini, kita bangun pasti di situ ada air. Kemudian membangun jalan, di situ pasti ada air. Kemudian kita makan dan minum, menanak nasi, tanpa air nasi itu tak akan bisa masak menurut logikanya. Itulah hasil karya yang luar biasa yang dibuat oleh Thales itu. Hebatnya bahwasanya keilmuannya itu berbuah hasil, dunia ini tercipta dari air. Kemudian pada periode berikutnya, pada tahun 580 sampai dengan 500 SM sebelum Masehi, ada tokoh Pythagoras. Pythagoras ini dikenal dengan bapak bilangan, ahli dengan matematikawan, ahli. Kalau 1 tambah 1 2, sampai sekarang nggak pernah itu 3, itu dari si Pythagoras lah itu. Kapan itu? Ya sebelum Masehi, tepatnya pada 560 Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Karena tahun Masehi itu kan jumlah bilangan yang lebih tinggi dulu, baru jumlah bilangan yang paling rendahnya disebutkan. Salah kalau kita bilang 500 sampai 580 SM. Jadi untuk membuat tahunnya itu SM tahun yang tingginya dulu, 560 Masehinya sampai 500 sebelum Masehi. Ya itu dia. Ya, dia berhasil membuat bilangan ataupun bilangan-bilangan yang sampai hari ini kita kenal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, membagi, mengurang, mengkali, apalagi menambah. Itu dari Pythagoras. Boleh nanti kita baca lebih lanjut karena ini singkat ya. Seterusnya Bapak-bapak saudara sekalian rahimakumullah, masuk kita kepada zaman Socrates. Ini masih Yunani, masih membahas zaman Yunani kuno. Itu hebatnya orang Yunani itu, timbul beberapa muncul tokoh-tokoh dalam ilmu pengetahuan. Karena tema kita tadi adalah perkembangan ilmu di masa klasik sampai masa modern ataupun kontemporer. Di masa Socrates ini, Bapak-bapak saudara sekalian, kita lihat ini zaman keemasan keilmuan Yunani. Ini yang terkenal dengan filsafat moral ataupun etika. Ini kan etika ini bahasa Indonesia, tidak bisa kita tarik-tarikan ke bahasa Arab akhlakul karimah karena substansinya berbeda. Karena mereka ini mengandalkan akal. Akallah segala-galanya kebenaran. Kita tidak. Kalau Al-Quran, kalau Islam itu adalah kebenaran Al-Quran di atas kebenaran segala-galanya, kan seperti itu. Betapa hebat pun akal pikiran kita ini, kalau memang sudah tertuang dalam Al-Quran haram babi, haram anjing dan segala macam itu, tetap yang kita utamakan adalah Al-Quran. Itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang paling tinggi di antara kebenaran-kebenaran akal. Makanya agak berbeda logika berpikir orang Barat dengan logika berpikir orang Muslim ataupun orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi Aristoteles. Ini Aristoteles yang saya baca ini di referensinya banyak sekali ahlinya. Ahli bidang matematika oke, ahli bidang ilmu alam oke. Tapi yang saya menarik di sini adalah ahli bidang ilmu politik. Nah, kalau dia mengatakan bahwasanya politik itu, bentuk politik yang ideal itu adalah politik yang berbau demokratis dan anarkis. Nah itu dipadukan anarkis dan monarki, maaf. Demokrasi dan monarki itu alur politik yang dikembangkan oleh Aristoteles. Walaupun dia ahli bidang yang lain, saya mengambil satu saja karena bisa kita bandingkan dengan politik di Indonesia. Bagaimana politik kita di Indonesia? Presiden kita sudah berapa orang? Bagaimana cara pemilihan presiden di Indonesia? Karena bicara politik kan berbicara negara. Kalau Aristo mengatakan alur politik itu dipadukannya monarki dengan demokrasi, kan seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita masa Islam. Ini dia.
Kalau masa Islam ada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu adalah sebuah zaman ataupun masa ilmu pengetahuan Islam itu masa keemasan Islam. Artinya disitulah puncak kejayaan umat Islam di masa Bani Abbasiyah. Kalau kita baca di sejarah pendidikan Islam itu bermunculanlah di situ tokoh-tokoh ilmu pendidikan Islam. Ada namanya Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Kita ambil Ibnu Sina. Ibnu Sina itu memadukan ilmu agama dengan ilmu umum, yaitu ahli dalam bidang forensik, ahli dalam bidang anatomi tubuh, ahli dalam bidang kedokteran, kesehatan, ya kan? Bahwasanya di tubuh kita ini banyak sekali urat-urat, banyak sekali pembuluh-pembuluh darah yang tidak bisa diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa diciptakan oleh manusia untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perempuan dioperasi melahirkan, itu banyak sekali urat-urat ataupun yang putus ketika dibedah gitu kan, untuk menyambungnya kembali tidak bisa percis seperti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu suatu ilmu ataupun tokoh Islam yang sudah kita tidak ragukan lagi keilmuannya Ibnu Sina. Saya pikir kalau peradaban Islam pada saat itu luar biasa. Tapi nanti ketika bersentuhan dengan dunia Spanyol, dengan Andalus, kita istilahnya merasa minder, merasa rendah ilmu kita itu, karena kita tidak bisa membuat sebuah praktek keilmuan. Praktek keilmuan itu ya di laboratorium dan segala macam itu. Ketika bersentuhan dengan dunia barat, kita hanya ilmu-ilmu teori yang mengandalkan kitab-kitab kuning yang dari Al-Azhar Kairo. Kita tercengang ketika dibuat sebuah praktek di Iskandaria, ataupun di kota di Mesir seperti itu. Diundanglah tokoh-tokoh filosofi yang dari Yunani tadi, kemudian dari Arab. Tercengang kita orang Islam ini. Maka dianggaplah kita ini agak sedikit turun ranking keilmuan kita karena sudah bersentuhan dengan dunia barat. Kalau dikatakan dunia barat tadi kan ya logikanya ya kayak akal, ilmu nakli, ilmu akli, bukan ilmu nakli. Kalau nakli kan orang jagonya orang Mesir, orang Baghdad punya ilmu seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah masa Renaissance ataupun masa modern, ataupun bersambung kepada masa kontemporer. Saya padukan saja penjelasannya, bahwasanya pengaruh ilmu pendidikan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi. Nah itu tadi berkembangnya pemikiran-pemikiran Yunani di Eropa yang membuat orang-orang Islam ini bahasa Medannya mati kutu. Oh rupanya kita tidak ada apa-apanya ilmu kita itu. Akhirnya orang Islam pun bangkit seperti itu, bangkit. Tapi walaupun bangkit, akhirnya diusir juga dari Andalus. Kenapa? Karena mereka sudah mampu menerjemahkan ilmu-ilmu yang kitab-kitab kuning itu diterjemahkan ke bahasa Latin. Sebenarnya basicnya dari kita Islam itu ilmu itu, bapak-bapak, saudara sekalian. Cuman karena orang Eropa menerjemahkan alih bahasanya kepada bahasa mereka menguasai itu. Akhirnya mereka curilah bahasanya, mereka ambillah keilmuan Islam itu untuk mereka akui ilmu mereka sendiri, yang sebenarnya asalnya dari kita. Dengan cara itu tadi menerjemahkan buku-buku. Yang sisanya kadang-kadang karena mereka benci, mereka bakar ilmu-ilmu itu, sehingga orang Islam itu kesulitan untuk memahami sebuah ilmu pengetahuan yang tadi yang mereka bakar. Kitab-kitab yang bernuansa, kitab-kitab ataupun Arab gundul, ataupun kitab yang tidak berbaris itu. Yang terakhir kontemporer. Kontemporer itu saya bilang tadi abad 21 ini masa canggih, masa informasi, era informasi, globalisasi dan transformasi. Di abad 21 inilah masanya. Di sini yang paling top ataupun yang paling yang paling menonjol di antara ilmu-ilmu di abad 21 ini adalah fisikawan, orang-orang ahli fisika. Bisa mungkin kita lihat di televisi orang-orang yang ahli itu ya, bisa jadi orang menjadi robot ya dan segala macam itu, bisa berbuat sesuatu seperti manusia, bisa bertindak, bisa berbuat, bisa melakukan seperti halnya manusia. Itu tenaga mesin. Nah, ini ilmu pengetahuan yang sudah dibarengi dengan teknologi canggih.
Kita bicara dengan orang tua kita hari ini bisa kita lihat orang tua kita dengan di tempat yang berbeda, bisa kita mentransfer uang dengan ATM, tidak pakai surat lagi, berbicara ke Malaysia, berbicara ke Thailand, ke Singapura dan segala macam dengan waktu yang sejengkal, dengan waktu yang begitu singkat bisa kita lakukan hari ini. Kenapa? Itu adalah masa kontemporer. Dulu orang masih membajak sawah dengan tenaga manusia, hari ini tidak laku lagi yang seperti itu. Dulu orang mungkin menggiling cabai dengan pakai batu, gilingan dan segala macam, hari ini sudah ada blender. Orang dulu masih mengirim surat, kadang-kadang surat itu pun tidak sampai kepada yang dituju, hilang, jatuh dan segala macam. Hari ini sudah ada WA, sudah ada fax, sudah ada email dan segala macam. Sampai hari ini, kalau ijazah kita butuh hari ini, kita kirimkan ke Andalus, Eropa, sampai bisa hari ini. Kita scan, kemudian kita kirimkan ke emailnya. Hari ini itu masa kontemporer. Tapi jangan kita terlena dengan masa kontemporer ini. Ada Islam yang membalut kita, ada pagar yang menaungi kita, yaitu Islam. Islam itu adalah sebuah agama yang damai. Lakukanlah ilmu kontemporer itu tapi dibalut dengan keislaman. Anak-anak kita hari ini belajar daring online, tapi apakah maksimal hasilnya? Kan seperti itu. Itu terkait dengan wabah ataupun penyakit yang mendera kita di Indonesia ini yang belum sampai hari ini belum sembuh. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini bisa PTM, bisa tatap muka sehingga tidak daring-daring dan daring lagi. Karena hasilnya kita lihat tidak efektif. Sampai-sampai udah 2 tahun ini sudah ada yang mau kita tamatkan, nggak tanda kita dengan murid kita. Karena jumpanya hanya di handphone, jumpanya hanya di slide, di layar kaca. Ketika dia datang menjumpai kita, oh ini yang namanya si Harun, oh ini yang namanya si Ali, oh ini yang namanya si Badu, si A, si B, dan si C dan seterusnya itu. Kenapa? Itu tadi canggih dia. Udah kita lihat muka dan semua postur badannya yang berhubungan dengan proses pembelajaran di media kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apapun ceritanya periodisasi keilmuan ini, mari kita menyikapi dengan keilmuan Islam. Jangan sampai ilmu Islam ini tidak dimiliki oleh anak-anak kita. Karena ilmu Islam inilah yang mengantarkan kita ke alam kubur. Marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma ibatuka, ma imamuka. Jawabnya Allahu Rabbi wal Qur'ani imami wa Muhammadun nabi wal Ka'batu kiblati wal muslimin wal muslimati ihwani. Itu jawabnya bahasa Arab, bukan bahasa Yunani kuno tadi, bahasa Greek. Suatu bahasa yang ada yang agak pedalaman di Yunani itu, bahasa Greek. Nah, seperti di Arab, bahasa Arab Badui. Ketika Arab Badui datang ke kota, ditanya seorang ulama sastra Arab, aina abuka ya gulam, di mana ayahmu wahai anak? Anak itu mengerti jawab apa persoalan yang disampaikan oleh ulama itu, tapi dia menjawabnya dengan bahasa Arab Badui. Dijawabnya seperti ini. Abi pa'a ilal payapi yabiu napean payazal pa'al pu pahuwa yapi. Itu Abi yazhabu ila bustan iza ghurbasyamsi pahuwa yarji. Ayahku pergi ke hutan mencari kayu api, kayu bakar. Ketika nanti matahari sudah tenggelam, maka dia pulang membawa kayu api, kayu bakar. Hebat kan? Itulah bahasa orang Badui itu, kan bisa kita pahami. Tapi seorang ulama bisa memahami itu dengan bahasanya sendiri, dengan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab yang memang bahasa persatuannya. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu dengan khutbah Jumat. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk berguna untuk kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umarin wa Utsmanin wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rfa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa syada'i wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladina hadza khassah Medan wa min buldal muslimina ammah Indonesia, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar